Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Update Online. Saya Muhammad Hendri. Ada sebuah nasihat yang berharga dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengungkapkan begini, kun indallahi khairan nas. Jadilah kalian di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang paling mulia. Wa kun inda nafsi syarron nas, dan ketika berada atau dihadapkan dengan diri kalian sendiri, melihat diri kalian sendiri, maka jadilah syarron nas. Melihat diri ini adalah sejelek-jeleknya orang, merasa diri ini adalah kekurangan, agar tidak terjadi yang namanya sifat sombong. Melihat diri seolah-olah adalah manusia yang paling hina, paling jelek. Bukan berarti terus merendah ya, atau ke arah yang negatif, bukan, tapi ini lebih ke arah tawadhu ya. Kita bersikap bahwa diri ini ya tidak siapa-siapa, tidak lebih mulia dari orang lain, agar kita lebih bisa menghargai orang lain. Wakun indan nasi rojulan minan nas, dan jadilah diri kalian di hadapan manusia menjadi seorang laki-laki rojulan yang biasa-biasa saja. Mau dihina ya biasa, dipuji ya biasa ketika bersosial dengan orang lain. Itu nasihat dari Sayyidina Ali. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga pernah menjelaskan bahwasanya ketika kita melihat orang lain, maka di hati ini harus ada kerentak. Kita seolah bicara dengan diri ini, asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Nah, kita harus punya, oh dia ini, orang lain ini kayaknya dia lebih mulia daripada saya, derajatnya lebih tinggi. Nah, ketika melihat, bahkan ketika melihat seorang anak kecil, kita juga harus berbicara, kita harus meyakini di dalam hati ini, bilang hadza lam ya'si Allah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Si anak kecil ini dia belum bermaksiat kepada Allah karena dia belum balik. Nah, sedangkan diri ini sudah bermaksiat, sudah balik, sudah pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya anak kecil ini berarti lebih mulia daripada saya. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, di hati juga meyakini, oh orang ini dia lebih tua daripada saya, dia lebih lama tinggal di dunia ini, artinya dia lebih banyak amalnya, dia lebih banyak melakukan amal perbuatan baik di dunia ini daripada saya. Nah, sehingga berarti orang tua ini lebih mulia, derajatnya lebih tinggi daripada saya, karena dia lebih banyak melakukan amal perbuatan baik. Begitu juga ketika kita melihat orang yang lebih pandai, kita juga merasakan, oh orang ini dia mulia, ilmunya lebih tinggi daripada saya, pastinya di sisi Allah dia lebih mulia daripada diri ini yang kekurangan ilmu. Nah, bahkan ya lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjelaskan, ketika kita melihat orang non-muslim, ini penting untuk dicatat. Contoh, saya melihat orang non-muslim, maka di hati itu juga tidak boleh sombong, tidak boleh terus, wah ini orang non-muslim pasti dia akan masuk neraka, atau menjelek-jelekan, wah kamu ahli neraka, atau lain sebagainya. Tidak seperti itu yang diajarkan, tapi kita harus bilang di hati ini, bilang seperti ini, la adri asa ayyuslima fayukhtamu lahu bi khairil amali wa asa an akfura fayukhtamu li bisu'il amali. Ketika kita melihat orang kafir, di hati ini bilang, jangan-jangan nanti si orang ini, non muslim ini, ia malah di akhir hidupnya ia akan melakukan perbuatan baik dan dia ditakdirkan Allah malah masuk Islam. Kan kita nggak tahu kan, mati orang lain takdir
wafatnya orang lain kan nggak tahu. Jangan-jangan sebelum ia wafat, si non muslim ini malah bisa masuk Islam dan dia melakukan perbuatan baik, sedangkan saya ini walaupun hari ini muslim, jangan-jangan nanti di akhir hidup saya akan melakukan perbuatan jelek, dan artinya malah nanti bisa-bisa keluar dari Islam. Karena siapa yang tahu kita akan tetap muslim ataupun murtad. Nah, dari sini berarti kita harus merasa bahwa diri ini itu tidak lebih mulia sebenarnya daripada orang lain, bahkan orang kafir ya, bahkan orang kafir. Bukannya kita merendah, cuma maksudnya janganlah sombong gitu ya. Artinya kita nggak boleh sombong bahkan kepada orang kafir, karena bisa jadi ia malah bisa masuk Islam di akhir hayatnya, sedangkan yang muslim ini malah bisa-bisa keluar. Nah, tapi kita tetap berdoa biar kita selalu tetap iman, kita tetap diberikan keimanan. Sabit qulubana ala dinik. Kita berdoa pada Allah semoga ditetapkan hati ini kepada keimanan. Terus ada juga hikmah yang berikutnya. Nah, ini penting juga, bahkan kepada hewan pun ya, bahkan kepada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contoh yang disampaikan adalah anjing. Ketika kita melihat anjing, kita juga tidak diperkenankan untuk merasa lebih baik daripada anjing. Kenapa? Karena anjing itu ketika mati, dia tidak merasakan sakitnya siksa neraka. Dia tidak ada ancaman merasakan siksa neraka. Dia hanya mendapat siksaan seperti ia melakukannya di bumi gitu ya, misal dia menyakiti anjing yang lain, cuma sekedar itu, dia tidak sampai seperti manusia yang diancam masuk neraka. Sedangkan manusia itu masih ada kemungkinan, bahkan ada kemungkinan besar untuk merasakan siksaan neraka ya, walaupun ada kemungkinan ke surga ya, cuma kan ada kemungkinan masuk ke neraka. Artinya apa? Artinya memang malah anjing itu seolah-olah lebih mulia karena dia tidak ada ancaman masuk neraka, sedangkan manusia ini yang seolah-olah lebih mulia, yang lebih sempurna, malah masih punya ancaman untuk masuk neraka. Nah itu apalagi kepada tumbuh-tumbuhan ya, kita juga harus merawat alam ini, menjaga alam ini, bukan berarti terus merusaknya, membuang sampah sembarangan. Kita nggak bertanggung jawab ketika kita membuang sampah sembarangan, bisa jadi sampah itu mengotori laut, mengotori sungai, yang berakibat pada hewan-hewan di laut akan mati, akan teracuni. Padahal bisa jadi hewan-hewan itu lebih mulia daripada diri ini ya, Allah alam. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat, bisa membuat perenungan bagi diri kita sendiri, bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.